Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mempersiapkan hidup kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami, buatlah kami semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Lalu kami mau terus hidup di dalamnya. Kami mau terus tinggal di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca satu ayat kebenaran firman Tuhan, Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahwa ada waktu
waktu di mana Tuhan tidak dapat ditemui. Sebab firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya ada saat di mana Tuhan tidak dapat ditemui lagi. Tuhan tidak bisa ditemui. Nah, kemudian dikatakan juga berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya ketika Tuhan dekat, kita berseru, Tuhan pasti akan menjawab. Pertanyaannya sekarang, saudaraku, seberapa seriusnya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan selama ini? Seberapa seriusnya kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan selama ini? Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan selama ini? Sebab kalau kita mau jujur mengakui, saudaraku, selama ini seringkali kita hanya mencari Tuhan jika kita merasa memerlukan pertolongan Tuhan, kita merasa membutuhkan pertolongan Tuhan. Barulah kita mencari Tuhan, barulah kita berseru kepada Tuhan ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika tidak, maka kita tidak pernah mencari Tuhan. Kita tidak pernah mau berseru kepada Tuhan. Dan ini cara hidup yang konyol, saudaraku, sebagai orang percaya. Kalau dengan kata yang lebih keras lagi, saya mau katakan bahwa cara hidup seperti ini adalah cara hidup yang kurang ajar, saudaraku, terhadap Tuhan. Sebab kita mencari Tuhan, kita berseru kepada Tuhan hanya di saat kita mau Tuhan melepaskan kita dari segala masalah-masalah, persoalan hidup yang kita hadapi. Inilah yang banyak terjadi di dalam kehidupan orang percaya atau anak-anak Tuhan selama ini. Kalau sudah hidup nyaman, seolah-olah tidak lagi memerlukan Tuhan. Ini konyol, saudaraku. Ingat, saudaraku, mencari Tuhan itu tidak cukup hanya dengan rajin ke gereja setiap hari Minggu. Mencari Tuhan tidak cukup dengan engkau datang ke ibadah tengah minggu. Sebab seringkali kita ke gereja setiap hari Minggu atau mengikuti ibadah tengah minggu, itu hanya kita lakukan sebagai rutinitas keberagamaan sebagai orang percaya. Jadi bukan karena kita benar-benar ingin mencari Tuhan, bukan karena kita benar-benar ingin berseru kepada Tuhan, ingin berjumpa dengan Tuhan. Bukan. Kita hanya melakukan rutinitas hidup sebagai orang yang beragama. Dan cara hidup seperti inilah, saudaraku, yang membuat kita hampir-hampir tidak pernah mengalami Tuhan. Atau dapat dikatakan pasti kita tidak akan pernah mengalami Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang Tuhan itu tidak kelihatan, tetapi Tuhan itu bisa kita jumpai kalau kita mau serius, kalau kita mau sungguh-sungguh mencari Dia, kalau kita mau sungguh-sungguh berseru kepada Dia, kita pasti bisa berjumpa dengan Dia. Kita pasti bisa mengalami Tuhan secara nyata. Mazmur 105 ayat 4 firman Tuhan katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kalau dikatakan carilah Tuhan dengan kekuatannya, artinya Tuhan itu punya kuasa. Dan dengan kuasanya, Tuhan bisa menjumpai kita kapan saja, di mana saja, dan dalam segala keadaan. Jadi mencari Tuhan bukan hanya kita pergi ke gereja setiap hari Minggu atau ibadah tengah minggu. Saudara, firman Tuhan katakan carilah wajahnya selalu. Artinya setiap saat. Setiap saat. Oleh sebab itu kita harus memiliki perasaan krisis. Kalau selama ini kita belum sungguh-sungguh mencari Tuhan, nah saudaraku, seharusnya 24 jam waktu hidup kita, waktu hidup yang diberikan oleh Tuhan itu, kita harus mempergunakan itu untuk mencari Tuhan. Di rumah kita mencari Tuhan, di tempat kerja kita mencari Tuhan, di tempat usaha atau tempat bisnis kita mencari Tuhan, ya. Ketika berada di bangku kuliah kita mencari Tuhan, ada di sekolah kita mencari Tuhan. Di mana saja kita berada, kita harus mempergunakan seluruh waktu hidup kita untuk mencari Tuhan. Ini yang benar.
Artinya begini saudaraku, sekalipun kita sedang bekerja di kantor, kita sedang berdagang, kita sedang menjalankan usaha atau bisnis kita sedang kuliah, sedang berada di sekolah, atau sedang ada di dalam perjalanan menggunakan motor, mobil, naik kereta atau naik pesawat, atau di mana saja kita berada, kita harus membiasakan diri. Sekali lagi, kita harus membiasakan diri untuk terus mencari Tuhan, di mana hati dan pikiran kita harus terus ditujukan atau tertuju kepada Tuhan saja dan bukan kepada yang lain. Itulah arti yang sesungguhnya mencari Tuhan. Di mana saja kita berada dalam segala keadaan, hati dan pikiran kita harus terus tertuju kepada Tuhan, melekat dengan Tuhan. Supaya apapun yang terjadi, kita tidak akan takut, kita tidak akan cemas. Karena kita tahu kita melekat dengan Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Contoh sederhananya begini saudaraku, kita naik pesawat, ya, pesawat itu terbang di dalam cuaca yang buruk, pesawat itu guncang, karena kita tahu Tuhan bersama-sama dengan kita, kita tenang, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Tetapi kalau orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam hidupnya, akan menjadi orang yang egois saudaraku. Ketika pesawat guncang karena cuaca buruk, dia baru berteriak, darah Yesus, Tuhan Yesus tolong. Nah saudara, ini yang saya katakan tadi, seringkali kita mencari Tuhan karena ada persoalan, ada masalah. Tetapi kalau tidak, kita tidak pernah serius mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat baik, Tuhan itu punya kekuatan atau punya kuasa yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi di mana saja, kalau kita mau menjumpai Tuhan bisa. Kita bisa menemukan Tuhan di mana saja. Ketika kita sedang bekerja di kantor, ya, ketika kita sedang ada di tempat dagang, kita berdagang atau tempat bisnis atau tempat usaha, atau dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita lakukan, kalau kita terus mengarahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan dan bukan yang lain, maka kita bisa melihat kehadiran Tuhan. Sekali lagi, kita bisa melihat kehadiran Tuhan lewat setiap peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi di dalam kehidupan kita saat itu. Dimanapun kita berada, dalam segala keadaan. Nah saudara, orang percaya yang mau terus mencari Tuhan, yang mau terus berjalan dengan Tuhan dalam sepanjang hari hidupnya, ini adalah ciri dari orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Orang seperti ini dalam segala keadaan akan memiliki kepekaan, hikmat, kecerdasan roh untuk melakukan atau menyelesaikan setiap persoalan atau masalah-masalah hidup yang sedang dia hadapi. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, bagaimana mungkin kita bisa menemukan Tuhan kalau kita tidak pernah mencari Dia dengan sungguh-sungguh? Bagaimana mungkin kita bisa menemukan Tuhan kalau kita tidak sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa melihat kuasa Tuhan itu nyata kalau kita tidak pernah mencari Dia? Kita tidak pernah berseru kepada Dia. Saudara, orang percaya yang saat ini hanya mengarahkan hidupnya untuk mencari Tuhan, maka dunia dengan segala kesenangannya tidak lagi menarik di dalam hidupnya. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang mencari Tuhan, mereka akan menjadikan Tuhan satu-satunya kesukaan dan kesenangan hidup mereka. Nah saudara, orang yang terus mencari Tuhan, melekat dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, adalah orang-orang yang sedang mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dan orang-orang seperti ini, nantinya di balik kematian, Tuhan akan mengenal mereka sebagai anak-anak Tuhan yang sah, yang dilayakan untuk menerima kemuliaan dalam kerajaan Allah Bapa di sorga.
Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyadarkan kami. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.